Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas asesmen di ruang kelas. Kami kelompok satu yang beranggotakan Anggun Kiki, Asyifa Ramadhani, Iin Susilawati, Lutfi Andriana, serta Ratri Murdi Andari. Nah, tempat PPL kami yaitu di SMP N3 Madiun. Ulasan yang pertama yaitu terkait identitas modul ajar. Mata pelajaran matematika kelas 9 fase D. Nah, capaian pembelajarannya yaitu 3.4 menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dan dengan grafiknya. Dan yang 4.4 menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Ulasan berikutnya terkait tujuan pembelajaran. Di asesmen ini, tujuan pembelajarannya terdiri dari dua hal. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan fungsi kuadrat jika diketahui koordinat titik puncak dan melalui titik sebarang dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat dengan tepat. Ulasan berikutnya terkait materi ajar, jenis asesmen, dan bentuk asesmen. Materi ajar atau topik pada asesmen ini yaitu tentang fungsi kuadrat. Jenis asesmennya berupa asesmen formatif dan bentuk asesmennya berupa soal tertulis. Ulasan yang berikutnya terkait bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, kesesuaian ini dapat ditunjukkan pada tahap kognitif dalam perkembangan peserta didik, yaitu tahap kognitif ini diartikan sebagai kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang mengasah pemikiran logis dan menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Ulasan yang berikutnya yaitu tentang bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan pertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Kesesuaian ini dapat ditunjukkan pada bahasa yang digunakan pada asesmen, yakni sesuai dengan bahasa sehari-hari peserta didik. Selain itu, konten yang disajikan berkaitan dengan pengalaman hidup dan situasi yang akrab dengan peserta didik. Terbukti dari soal kontekstual yang diberikan berkaitan dengan kegiatan bermain bola. Ulasan yang berikutnya terkait bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Kesesuaian ini dapat ditunjukkan dengan adanya pembagian tipe soal berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik, yakni tipe A untuk siswa dengan kemampuan tinggi, tipe B untuk siswa berkemampuan sedang, dan tipe C untuk siswa dengan kemampuan rendah. Adapun perbedaan dari setiap soal tersebut dapat terlihat dari petunjuk yang diberikan pada soal. Ulasan berikutnya yaitu tentang bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, untuk kesesuaian ini dapat ditunjukkan pada bentuk soal yang diberikan, yakni berupa soal esai. Hal ini, peserta didik mampu memberikan umpan balik atas apa yang telah dipelajari, yang mana yang terlihat dari langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ulasan berikutnya yaitu terkait jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, apabila saya menjadi guru di kelas tersebut, maka saya akan berusaha untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan beberapa aspek seperti
seperti tahap perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, karakter peserta didik, dan aspek kemampuan individu. Adapun beberapa hal yang dapat saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menentukan variasi asesmen yang tepat. Melakukan variasi asesmen, yakni tidak hanya dalam bentuk tes tertulis, namun dapat menggunakan bentuk tes lain seperti proyek, presentasi, diskusi, dan lain-lain. Hal ini dilakukan sebagai bentuk asesmen untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik. Yang berikutnya umpan balik. Nah, saya akan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik, tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada langkah-langkah yang mereka ambil dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat membantu mereka dalam memahami bagian mana yang mereka sudah pahami dan bagian mana yang perlu dilakukan perbaikan. Berikutnya, langkah pemberian umpan balik ini yang pertama memberikan rubrik penilaian. Hal ini dapat mengukur kemampuan peserta didik bagian mana yang memerlukan perbaikan. Yang kedua, pemberian poin spesifik, yang mana memberikan umpan balik yang tidak hanya mencakup kesalahan atau kelebihan pada jawaban akhir, melainkan juga memberikan poin spesifik tentang langkah-langkah yang diambil oleh peserta didik. Saya akan mengidentifikasi langkah-langkah yang benar dan memberikan pujian serta memberikan saran konstruktif untuk langkah-langkah yang mungkin perlu diperbaiki. Contohnya, langkah 2, Anda sangat baik karena mampu mengidentifikasi apa yang diketahui dari soal. Perhatikan apakah negatif 4 ditambah 8 itu sama dengan 4 ditambah 8. Nah, demikian hasil dari ulasan asesmen kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.